5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Sebelumnya kita telah belajar tentang keragaman hewan yang ada di Indonesia. Sekarang kita tingkatkan kesehatan kita dengan berolahraga lompat seperti kata. Ketika pulang sekolah bersama teman-temannya, Edo melewati sebuah kolam kecil yang ditinggali beberapa ekor katak. Mereka berhenti di kolam itu dan melihat katak-katak berlompatan. Edo memberitahu teman-temannya bahwa katak adalah hewan pelompat yang ulung. Nah, adik-adik, ini adalah gambar katak. Katak memiliki kaki-kaki yang panjang dan kuat. Hewan ini dikenal sebagai pelompat yang ulung. Jenis katak tertentu dapat melompat hingga sejauh 20 kali panjang tubuhnya adik-adik. Wow, ternyata sangat jauh ya adik-adik ya. Sekali melompat hewan katak ini ya, ternyata bisa jauh juga adik-adik. Nah, sebelum kamu berolahraga, bacalah petunjuk berikut ini. Nah, ada permainan seperti ini. Kira-kira ini permainan apa ya? Mari kita cari tahu petunjuk dari permainan ini. Bahan yang dibutuhkan adalah bola kecil 2, kardus 2. Cara bermainnya, kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok berbaris. Letakkan bola sekitar 3 meter di depan setiap barisan. Lalu letakkan kardus sekitar 3 meter dari bola. Setiap anggota kelompok harus melompati kotak menuju ke arah bola. Nah, lompatnya itu seperti lompat kata adik-adik. Siswa mengambil bola lalu melemparkan bola itu ke dalam kardus yang berjarak 3 meter dari siswa. Anggota kelompok yang telah memasukkan bola berjalan ke arah belakang barisan. Anggota berikutnya mendapat giliran. Kelompok yang bisa memasukkan bola lebih sering adalah pemenangnya. Nah, ini permainan bola yang menggunakan gerakan melompat seperti kata adik-adik. Jadi ya dibagi menjadi 2 tim. Nah, ini ada 2 kardus ya ditata. Nah, kalian nanti harus melompat seperti kata melewati 2 kardus ini. Lalu kalian harus memasukkan bola ini ke dalam kardus yang ada di depan ini. Jarak antara kalian melakukan lemparan dengan kardusnya itu kurang lebih 3 meter. Nah, kalian harus berusaha memasukkannya. Jika tidak bisa memasukkannya, ya kalian harus kembali. Teman kalian yang akan melanjutkannya melompat lagi lalu melemparkan ke dalam bola. Nah, kelompok siapa yang paling banyak memasukkan bola ke dalam kardus, itulah yang menjadi pemenangnya. Bagaimana perasaanmu setelah bermain lompat katak tadi adik-adik? Nah, kalau kalian bermain bersama teman-teman kalian, pasti rasanya sangat menyenangkan ya adik-adik ya. Katak adalah hewan yang berada di sekitar kita. Selain katak, hewan apa yang berada di sekitar kalian adik-adik? Kalian bisa sebutkan. Ada mungkin ayam, burung, dan lain sebagainya. Rumah Edo banyak ditumbuhi beraneka ragam pohon. Banyak serangga dan burung yang berdatangan.
Hari ini Edo menuju halaman untuk mengamati burung. Suatu hari ketika Edo sedang asik melihat burung-burung tersebut, tiba-tiba Edo dikagetkan oleh suara seekor burung yang terjatuh tidak jauh dari pohon. Edo menghampirinya adik-adik. Ternyata burung itu adalah burung merpati yang mengalami luka pada sayapnya. Edo menduga burung merpati itu terkena tembakan pemburu. Edo merawatnya dengan kasih sayang. Sambil merawat, Edo mengamati bagian-bagian tubuh burung yang terluka. Nah, di sini bantulah Edo menuliskan bagian-bagian tubuh burung merpati pada gambar ini adik-adik. Nah, gambar yang pertama. Nah, ini adik-adik ya, ini bagian tubuh burung apa ya? Ini disebut dengan paruh. Lalu gambar yang kedua, yang ini adik-adik. Apa ya ini ya? Ya, ini adalah sayap. Gambar yang ketiga, ini bagian tubuh burung apa ya? Ya, ini adalah ekor. Lalu bagian yang keempat, kaki, dan bagian yang kelima adalah mata. Nah, masing-masing bagian tubuh burung ini memiliki kegunaan atau fungsi masing-masing adik-adik. Nah, ini adalah fungsi dari bagian tubuh burung tadi. Paruh ini berfungsi untuk mengambil makanan. Nah, paruh burung itu sesuai dengan jenis makanannya. Burung itu ada yang makan biji-bijian, ada yang makan daging juga adik-adik. Nah, paruhnya itu berbeda. Ketika burung itu pemakan daging, itu paruhnya biasanya itu runcing adik-adik. Jadi paruh dari masing-masing burung itu berbeda-beda sesuai dengan makanannya. Lalu sayap itu berfungsi untuk bergerak, untuk terbang. Nah, burung terbang itu caranya dengan mengepakkan sayapnya. Lalu ekor, bagian tubuh ekor ini fungsinya menjaga keseimbangan burung saat terbang supaya tidak mudah jatuh adik-adik. Lalu cakar atau kaki, nah ini berfungsi untuk mencengkeram mangsanya. Ini khususnya untuk burung-burung yang memakan daging adik-adik seperti burung elang. Nah, fungsi cakar atau kaki ini juga untuk bertengger di dahan pohon. Lalu ada mata tadi ya, mata itu berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Itu tadi fungsi dari bagian tubuh burung adik-adik. Jadi kalian sudah tahu ya sekarang fungsi dari bagian tubuh burung. Apa yang akan kamu lakukan apabila menemukan hewan dalam keadaan seperti burung tadi adik-adik? Nah, apakah kalian diamkan saja lalu kalian tinggal, atau kalian ambil lalu kalian rawat adik-adik? Nah, yang bagus ya adik-adik, kalian ambil lalu kalian rawat dengan baik sampai burung itu sembuh adik-adik. Itu adalah salah satu cara kita bisa merawat hewan di sekitar kita. Amatilah hewan laba-laba dan serangga. Jika sulit menemukannya, kamu bisa menggunakan gambar atau video. Lalu kita akan temukan apa perbedaan antara laba-laba dan kumbang dengan melengkapi gambar pada tabel di bawah ini. Nah, Kak Citra punya gambar laba-laba dan kumbang adik-adik. Nah, ini gambarnya belum lengkap. Ketika nanti dilengkapi itu bisa seperti ini nih adik-adik ya. Ada gambar laba-laba dan ada kumbang. Nah, kita akan mengidentifikasi bagian tubuh pada laba-laba dan kumbang atau serangga adik-adik. Banyaknya kaki laba-laba itu ada 8. Kalau kumbang itu ada 6 ya. Lalu banyaknya sayap itu laba-laba tidak punya sayap, tapi kalau kumbang ada sayapnya. Banyaknya mata sama-sama ada 2 adik-adik. Lalu ciri-ciri lainnya laba-laba itu membutuhkan makanan, berkembang biak dengan cara bertelur, memiliki mata sederhana, memiliki rahang penusuk, laba-laba tidak bisa terbang dan tidak memiliki antena. Sedangkan kumbang itu ciri-cirinya membutuhkan makanan juga, berkembang biak dengan bertelur, memiliki mata majemuk, memiliki rahang pengunyah,
Dan serangga ini bisa terbang lalu memiliki antena. Ini tadi adalah informasi mengenai laba-laba dan kumbang adik-adik. Lengkapi diagram berikut untuk menampilkan persamaan dan perbedaan antara laba-laba dan kumbang. Nah, di sini ada yang namanya diagram Venn adik-adik. Nah, kalau ada lingkaran ini ada dua saling terhubung. Nah, di tengah-tengahnya ini adalah persamaan dari kedua benda yang kita cari persamaan dan perbedaannya. Jadi kalau saling terhubung ini berarti persamaannya, tapi kalau yang tidak terhubung ini adalah perbedaannya. Nah, di sini Kak Citra punya contoh yang Kak Citra ambil dari nidokna.com ya, nidokna.com. Kalian bisa cari ya nanti ya. Nah, di sini laba-laba dan kumbang itu memiliki persamaan. Nah, persamaannya itu yang saling berhubungan ini lingkarannya. Memerlukan makanan, berkembang biak dengan bertelur, memiliki dua mata. Sedangkan di luar itu adalah perbedaannya. Laba-laba itu jumlah kakinya 8, kalau kumbang hanya 6. Laba-laba itu tidak bersayap, kalau kumbang bersayap. Matanya laba-laba itu sederhana, matanya kumbang majemuk, mempunyai rahang penusuk untuk laba-laba. Kalau kumbang mempunyai rahang pengunyah. Laba-laba tidak bisa terbang, kumbang bisa terbang. Laba-laba tidak memiliki antena, kumbang memiliki antena. Jadi yang di luar ini adalah perbedaan dari laba-laba dan kumbang. Kamu sudah mengetahui bahwa kupu-kupu perlu dilestarikan agar tercipta keseimbangan. Begitu pula dengan serangga seperti laba-laba dan kumbang. Tuhan menciptakan sumber daya alam tentunya mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 4 tema 3 subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.